Mengenai indigo Pak Haji, untuk penerawangan, untuk melihat jin tersebut, indigo ini apakah semua makhluk gaib itu bisa dilihat atau hanya jin-jin tertentu yang berwujud dia? Hujan. Interaksi ya. Kebetulan Om saksi dari Emang gua sales. Sales alam gaib gitu. hati-hati kalau melakukan hal-hal di luar nalar. Dasarnya semua jin nggak bisa dilihat kecuali dia menampakkan diri. Gitu. Itu tadi barusan jin bukan? Jin itu. Terus gitu? Dia melihat memperlihatkan eksistensinya itu. Terus gitu? Iya, jadi dia nggak bisa dilihat kecuali dia menampakkan diri. Nah, kalau menampakkan diri itu semua orang bisa ngelihat. Nah, kalau hanya orang tertentu, nah ini dicurigai ada apa dengan dirinya. Berarti ada sesuatu dalam badannya. Nah, ini ya dibantu ya sepengetahuan saya dia dibantu oleh jinnya juga jadi dimasukin jin nih. Dibantu agar dia bisa ngelihat. Atau ada juga dia sebetulnya nggak ada apa-apa di sebelah sana misalkan ya, nggak ada apa-apa, cuma digambarkan oleh jinnya di matanya, jadi seolah-olah di sebelah sana tuh ada. Dan pun melihat banyak. Itu saya juga pernah juga ketemu orang-orang kayak gitu ya, Temen saya banyak yang gitu. orang-orang yang punya ya tanda kutip lah ya. Nah, ketika saya ruqyah, ketika saya kasih tausiah, itu dia bilang, "Pak, ini ruangan jadi berubah." Kayak apa katanya? Jadi ramai kata dia. Ramai penuh jin gitu. Kata dia ya, karena saya juga nggak merasakan, nggak ngelihat, tapi dia yang melihat katanya itu penuh pada duduk. Ngapain saya bilang? Pada ngedengerin katanya. Pada duduk itu sampai pengajian. Sampai ke pagar rumahnya ya, batas rumah itu menurut dia penuh. Menurut dia ya. Walau alam saya nggak tahu. Saya kan fokusnya kan bantu dia untuk ngeruqyah. Jadi maksudnya biar keluarnya muntah-muntah sih. Iya. Akibat di ruqyah itu ya Pak. Jadi sebetulnya gini, kalau saya kan meruqyah itu meminimalisir ya, sebisa mungkin orang ini nggak sampai ngamuk, ya kesurupan. Kalau bisa juga nggak sampai muntah, gitu. Nah ini ada ada caranya. Makanya Kemarin saya muntah. Iya, emang ya nggak masalah muntah ya. Refleks dari dalam ya. Bagus juga keluar dia. Jadi saya lebih menekankan tadi tuh, kalau orang ini benar-benar ya, benar-benar sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, kemudian minta kepada Allah dengan hati yang sungguh-sungguh maksudnya, itu hampir tidak ada efek apa-apa. Ada yang cuma merinding aja. Kalau dia juga udah takut ada apa-apa karena dia pernah belajar biasalah. Oke, mengenai belajar Pak Haji. Kita kita bandingin dengan indigo dengan orang yang belajar dan ingin menjadi sakti dan pengen menjadi bagian mereka lah, bagian karena perjanjian ya, pengen perjanjian. Jadi kalau si indigo kan kayak tadi Bapak bilang kan Jadi gini, kalau yang indigo seolah-olah tanpa ada apa-apa langsung bisa ya. Iya. Padahal kalau kita runut dari kecilnya ini ada pasti
Mungkin orang tuanya yang nggak paham, nggak ngerti. Orang tuanya yang belajar ilmu ternyata gitu ya. Ada yang kayak Enggak gitu. juga. Jadi Enggak gini. juga. Enggak juga. Kalau yang kayak gitu disebutnya jin nasab, Ya. Jenazah apa turunan? turunan. Nah kalau yang ini biasanya karena orangnya nggak ngerti nih. Yang apa? Yang orang tuanya ya datang, yang namanya di kampung mungkin sakit, minta ke orang pintar, minta air. Air ya. Biasalah kayak Itu gitu. tuh Pak Ji, yang saya tanya tadi mengenai turunan. Yang kata si Abah tadi, ada yang turunan, ada yang tadi Papa bilang tadi bahwa indigo itu disukai sama jin katanya. Nah, yang turunan tadi yang apa? Jin apa? Nasab. Nazab. Nah, itu kan nah, dari ponakan saya saudara saya itu, ada lagi saudara yang lebih dewasa. Nah, dia menguasai, istilahnya sudah terbiasa mungkin. Ya, jadi dia apa? Jadi berteman lah gitu. Kan. Berteman sampai dengan gini, ada cerita. Ini lucu cerita ya. Ini cerita nih. Betul. Jadi dia tuh pada saat dia bekerja di tempat kan bekerjanya kan di sana tuh lah, di daerah Merak, di daerah sana kan negara pantai. Pada saat dia kan senang memancing. Nah, senang mancing, dia ditangin sama hiu. Sambil ngobrol dia ceplok, jangan ganggu saya, gini. Dia si hiunya tuh begini gitu. Nah, terus ada tiba-tiba dia lagi santai, didatangin dengan wanita yang berjubah seperti Nyi Roro Kidul gitu contoh ya. Nah, seperti itu dia ngobrol seperti itu. Dan terus dia juga sering bertemu dengan yang mungkin kayak jin-jin yang berbentuk kuntilanak hitam, merah. Terus dengan kayak dia bisa melihat kayak yang tadi bilang kita di Serang sungsang ya. Yeah. Jadi kepala di bawah intinya gitu. Dia sering melihat itu, dan mereka makanya kalau misalnya dia bertemu, lebih baik menurut dia kalau ada orang yang bertemu, lebih baik menghindar deh kalau bertemu dengan jin-jin tadi, seperti tadi kayak sungsang, kalau kayak terus kuntilanak merah gitu, kata dia gitu. Jadi nah itu kan tadi bilang jin nazab keturunan, dia nggak pernah belajar, bapaknya pun ditinggal, ayahnya juga meninggal, dia masih kecil. Ya kan Nah, itu tuh Pak Haji. Jadi emang apa ya, kadang orang yang pas ketika dia punya kemampuan seperti itu kan bangga ya. Dan didukung sama lingkungannya, hebat, sakti. Nah kadang saya ngerasa kasihan gitu kayak gitu. Coba aja dilihat ibadahnya, bisa benar nggak? Bisa nggak dia fokus ibadah? Sulit. Dia akan sulit karena si yang di dalam itu nggak akan mau. Dia beribadah dan mempunyai tauhid yang benar, akidah yang benar itu sulit. Mungkin level-level tertentu ibadah nggak diganggu, Jiwa yang mindset yang diganggu. Makanya ada indigo yang sudah di luar sana, saking dia pengen menghindari itu sampai ketergantungan obat ya. Iya, yang kayak gitu. Jadi akhirnya kan mungkin dia nggak tahan, jadi lari ke situ. Kalau dia benar-benar nyaman, ngapain dia pakai kayak gitu? Nah, orang yang kayak gitu kan karena dia tidak nyaman dengan hidupnya, dia mencari sesuatu yang bisa membuat dia nyaman. Akhirnya lari ke narkoba kayak gitu kan. Banyak ya kayak gini yang saya lihat anak perempuan ini juga. Setelah ditanya, teh jujur nggak? Yang jawab yang jujur ya, nyaman nggak? Dia juga nggak nyaman. Nggak nyaman, walaupun dia berteman. Jadi udah berteman, bercanda, tetap dia merasa nggak nyaman. Gitu kalau jujur. Nah ada juga yang memang dia udah deh. Ini tapi ya resikonya itu kan berat. Kalau kita ibadah nggak bisa, terus kita nanti kan mau pulang kemana? Kampung akhiratnya yang mana ini? Ada dua doang soalnya kampung nih.
Neraka Kamu kan- surga. Ya itu dia. Ini kita mau lari kemana kan? Heeh. Mau disimpan di mana sama Allah kan itu. Ya. Nah itu Yang- kalau misal tadi saya balik lagi ke ini Haji, yang mengenai orang yang pengen belajar mengenai ilmuwan tentang jin, sampai dia bertapa di gunung, sampai mutih segala, sampai dia itu kelebihan dari dia meminta kesaktian dibandingin dengan indigo itu levelnya yang nongol jin, masuk ke dalam raganya itu levelnya lebih tinggi atau bagaimana Pak Ya Haji? tergantung yang masuk ke dalam badannya ini. Kayak orang yang belajar nih. Jadi gini, dia belajarnya ke jin yang level mana nih? Oh ada levelnya Pak Haji? Ya Bu, ya maksudnya gini. Jin juga kan maksudnya bukan berkasta ya. Kayak kita lah. Ada yang jabatannya RT, RW. lurah, RW. Ini mau minta tolong kemana nih? Mau bersekutunya nih? Misal gubernur. Nah, ini yang satu nih ke gubernur nih, yang satu cuman ke RT nih. Nah, Yang RT ditabokin sama yang gubernur. Nah itu kebanyakan ya malah kebanyakan saya lihat di sini yang indigo itu levelnya rendah dibandingin dengan level yang mereka belajar. Ya karena kan beda. Jadi yang ini mah karena apa? Yang satu memang karena sungguh-sungguh ya. Jadi dia melakukan amalan ritual ya. ritual. Ritualnya kan sebetulnya bentuk ketaatan. atau terhadap jin gitu. Iya. Iya terhadap itu. Semakin dia sulit nih. Nah kan kalau jin yang tinggi, mintanya juga yang susah-susah. Gitu. Beda kalau sama indigo kan pasti nggak minta. Ya banyak juga yang nggak minta. Cuma malah dimanfaatin tubuhnya itu. Dimanfaatin. Ada yang jadi macam-macam levelnya. Jadi ada yang tingkatnya tinggi banget ya. Kayak yang pernah saya ceritain bisa tiang listrik aja dicabut satu tangan kan. Itu kan gila ritualnya. Jadi bener bisa kan? Bisa. Orang kebal bacok juga gitu bisa. Iya, tapi tetap dia punya kelemahan. Kelemahan kalau kita sebut kalau saya lihat ada orang yang ngaku kebal bacok ya cuman ketawa aja. Iya saya bacok tapi tanda tangan dulu. Kalau saya bacok masuk penjara lagi. Tanda tangan dulu, perjanjian dulu, disaksiin sama polisi sama ini baru tuh. Baru berarti Pak Haji ngebacok kalau beneran dia kebal berarti ya membal kan? Iya. Ini ntar Pas dibacok noncos. ini waduh kan ya karena kayak gitu kan cuman apa ya cuman tipu muslihat jin, tipu setan. Sebetulnya gampang, kita tinggal minta pada Allah, minta perlindungan sama baca bismillah lah. Coba aja. Ya sebetulnya kan Enggak rumit, enggak hebat karena gini. Orang yang saya ceritain tadi sangat sakti ya. Bisa nyabut tiang listrik, bisa jalan di air. Bu Hercules tuh orangnya. Beneran ditembak juga dia cuek aja. Hercules nggak bisa jalan di air. Oh iya, belajar dulu kayaknya sama aku. Iya, kekuatan dia mah. Tapi dia juga bingung, dia juga nggak berani ke saya. Kenapa? Bukan saya sakti, bukan. Dia tahu saya nggak punya apa-apa, tahu. Cuman saya minta sama Allah. Semua orang juga bisa minta. Cuman masalahnya yakin nggak sama pertolongan Allah. Ini yang jadi masalah sebetulnya. Simpel sebetulnya, kalau kita yakin pada Allah, kita beriman sungguh-sungguh pada Allah, kita serahkan kepada Allah, ya di hadapan Allah itu mah apa nggak ada apa-apanya. Iya. Sama debu juga masih berharga debu. Iya. Gitu. Makanya saya ketika kita ngadapin saya kayak gitu, ada kan ketika murukyah kan ada juga yang aneh-aneh nih kelakuannya. Nah saya dari awal, dari pertama sebelum murukyah sampai selesai, saya selalu bergantung pada Allah, selalu meminta pada Allah. Bukan saya ngerasa bisa atau waduh, saya hindari jauh-jauh itu. Karena ketika kita merasa punya kemampuan, itu sebetulnya ada sedikit titik kesombongan dalam hati. Nah ini bisa jadi bumerang ke kita. Iya.
Oh, jadi kitanya yang diserang. Jadi itu bedanya ya Pak Ji bagi untuk indigo dengan yang orang yang belajar sungguh-sungguh tadi, levelnya yang akan hadir itu berbeda. Berbeda karena yang ini kan dia melakukan pengorbanan, ritual tertentu, melakukan bentuk-bentuk ketaatan kepada setan kan, dengan melakukan ritual tertentu kan, tapa di tempat itu Pak Ji, sepi. yang apa yang pernah Pak Ji bilang cerita apa namanya? Nah, indigo tadi apakah bisa masuk ke dalam alam jin? Dengan tadi yang orang pengen bersungguh-sungguh masuk alam jin lebih mudah mana Pak Ji? Tergantung penerimaan mereka sebetulnya. Penerimaan siapa nih? Si jinnya. Oh, jinnya. Ada yang kayak katanya ketika bertapa yang kita lihat tadi kan di video, Bapak bertapa di satu tempat kemudian tiba-tiba dia merasa ada di laut, ketemu Nyi Roro Kidul, ya kan, dikasih sesuatu. Nah ini kalau saya nilai ini cuman apa ya, halusinasi dia yang dihembuskan oleh jin. Gitu. Kalau orang yang sakti itu, yang Bapak pernah cerita, itu memang langsung masuk ke alam jin. Dia masuk. Kenapa bisa beda begitu Pak Ji? Waduh, dari tingkat tadi juga kan yang kita cerita ini yang indigo juga nih. Iya. Dari kecil, waktu kecil dia kesurupan, kemudian dia tiba-tiba pengen ke satu tempat. Kemudian dia melakukan ritual. Ini ada ritual juga kan? Iya. Yang katanya indigo tuh. Iya. Dia melakukan ritual juga kan? Tapi kata Pak Ji bilang. Nah, tingkat ritualnya beda dengan yang ini, yang sakti nih. Ini cuma duduk doang, baca-baca. Lah ini mah disuruh puasa 40 hari 40 malam nggak makan minum, kemudian sambil puasa ini dia harus di bawah air terjun, kepalanya kena air gini tanpa boleh geser sedikit pun. Oh, jadi seperti itu. Terus belum selesai itu dipanggang badannya 40 hari 40 malam. Oh, dipanggang. Dipanggang matang gak enak makan. Nah itu logikanya. Tapi kok ini kan enggak. Iya. Nah ini tetap kan ada bantuan mereka. Bantuan si jin. Iyalah. Kata si gua pengikut gua. Gitu. Jadi dilihat dari tingkat kepatuhannya, ini kan biasanya jin-jin yang levelnya tinggi yang minta yang hal-hal yang aneh gitu. Bahkan ada yang lebih aneh lagi misalkan ini. Jadi tingkat kepatuhan ya Pak Ji. Nah, kalau indigo ada kepatuhannya nggak? Orang-orang indigo itu kayaknya rasa tidak deh. Ada. Cuma hanya malah dia kesannya kayak orang menyuruh. Ada. Tetap dia di bawah pengaruh si jinnya ini, bukan dia yang nyuruh. Cuma mungkin tingkat kepatuhannya lebih dalam sama yang ada misalnya itu ya. Jadi ada misalkan harus anu. Ada perintah-perintah tertentu mungkin kelihatannya sepele, tapi itu bentuk ketaatan. Jadi gini, misalkan kita disuruh ya katakanlah oleh sesuatu yang makhluk halus yang nggak kelihatan oleh bangsa jin. Nanti kalau malam Jumat harus nyediain kopi. Nggak seberapa kan? Nggak. Gampang kan? Gampang. Tinggal taruh kopi. Tapi itu adalah salah satu bentuk ketaatan. Sajen. Lu dibilang sajen juga dia nggak akan. Itu mah bukan sajen, cuman kopi. Saya pernah ngeledekin kayak gitu. Wih, sirnan sajen. Ini kopi pahit, kopi manis sediain udah. Kopi pahit sama kopi manis. Rakus itu jinnya. Rakus. Kurang itu saya bilang kenapa nggak ditambahin martabaknya. Nah, panjang minum itu panjang makan. Martabaknya apalagi martabak telur tuh. Siapin. Nimbrung saya ikut makan. Nah, itu bentuk ketaatan. Ada tetap mereka ada perintah-perintah tertentu yang mungkin kelihatannya bukan ini ada. Oh, jadi yang kayak yang sakti tadi itu yang di bawah air terjun itu. Nah, setelah dia lulus, emang dia ada ritual? Sama sekali kagak. Gak ada bacaan tertentu, gak ada jimat, gak ada ditelanjangin juga, digebukin cuek aja. Cuma minta aja. Nyuruh malah dia. Kelihatannya nyuruh. Tapi dia terikat perjanjian. Ada ijazahnya. Ya, nah ada makanya level-level tertentu yang tingkat tinggi itu biasanya dia minta jiwa.
bukan jiwa orang lain loh, jiwa orang itu loh. Oh jadi tanda tangannya jiwa si ini si A yang di ini. Karena si A Misalkan si Ani pengen sakti nih, iya si A-nya. ketemu Jun yang Presiden misalnya. rajanya lah. Rajanya lah, raja jin nih. Nah, ini udah jiwanya ini istilahnya udah dibeli nih. Waduh, Lihat traffic aja, human. nah nanti lihat aja ketika di ujung, nah itu biasanya kelihatan di situ. Pas ending ya. Ending of life. Nah di situ dia akan tersiksa banget, seolah-olah susah mati. Sebetulnya bukan susah mati sih. Karena emang ada perjanjian itu deh. Ada perjanjian, jadi sebelum mati ya disiksa dulu sama Allah. Gitu. Ada yang cuman sekedar main-main, pengalaman ini, ya pengakuan dia gitu. Ketemu jin waktu mancing. Ketemu jin waktu mancing. Iya. Nah, mancing kan lagi asik nih, Ci. Iya. Itu jin iseng banget. Dia nggak mancing, dia cuma nongkrong. Siapanya nih? Jin ya, duduk di pinggir kali. Ini orang ini pemberani, bukan orang penakut. Wih, Makanya jagoan deh. dia pemberani banget, makanya dia cuek aja ngeliat kayak gitu. Mancing, nah ngeliat nih, nggak pakai baju, cuma pakai kolor doang. Ditanya malah sama dia, lagi ngapain? Kata siapanya nih? Kata yang mancing nih, kata orang nih manusia nih nanya ke jinnya nih. Nah jinnya lagi menampakkan diri, dia memang lumayan kuat deh. Ya kata dia tuh, saya lagi bingung kenapa? Tuan saya udah meninggal. Ini udah meninggal. Iya, yang miara dia dulunya itu meninggal. Nah dia terkatung-katung nih. Oh bingung. Cari raga, Cari lagi. Nah kata dia gini, kalau kamu mau manggil saya, sediain aja kopi sama gula tanpa air. Jadi kopi di piring kecil, gula di piring kecil, taruh aja. Gitu doang. Diikutin sama dia. Nanti saya datang katanya. Diikutin sama dia. Iseng, nggak sengaja, bener tadi ngomongannya. Oh. Dicoba pulang ke rumah, jebret, wah teriak-teriak tetangganya. Heh, Yang lihat makhluk gede, iya lah. tetangganya yang ketakutan. Dia kan mau ke rumah dia itu kan, tetangganya kebetulan di luar nih. Ini udah menampakkan diri. Oh, teriak-teriak rame di kampung. Katanya ada genderuwo. Iya. Parah. Datang ke situ hanya pakai itu aja. Kopi. Nggak pakai kembang, nggak pakai menyan, nggak ada. Karena dia mintanya seperti itu. Nah permintaan jinnya gitu, sediain aja kopi sama gula di piring kecil, tapi yang diairin, jadi cuma di piring doang, nggak umum ya. Tapi datang, aduh, dan ketika meninggal, waduh, Pada gara-gara hal seperti gitu. Pas meninggalnya? ya udah lama nih Udah lama. kejadiannya. Ternyata si jin ini beneran ngikut terus. Karena awal pertama dia menyuguhkan. Karena kak gini, Padahal cuma ngetes doang. ngetes doang, iseng doang. Cuman menurut jin ini berarti dia sudah melakukan perjanjian dengan Sama dia. Ah, gitu. Makanya diikutin terus sampai ketika mau meninggal teriak-teriak karena didatangin sama jin. Oh gitu. Iya gitu, tiap ini lah, dia ngikut terus. Apa yang dia dapat, Pak? Selama dia bersekutu sama itu. Nah nanti biasanya orang nggak tahu nih ya, dia akan mengembuskan apa ya, bisikan ya. Kalau di Al-Quran waswisu fi sudurinas ya. Biasanya kalau bangsa jin itu berupa apa, perasaan, praduga, apa, prasangka. Nah ini akan merubah mental orang. Ada yang jadi pemarah, ada yang jadi pemalas, ada yang tergantung pengennya jinnya aja. Akibatnya itu. Akibatnya nanti juga akan didorong, dia akan melakukan yang sebetulnya dipengenin sama jin ini, hal-hal tertentu yang tidak dia sadari. Contohnya? Ya banyak, kayak tadi aja syaratnya juga gampang, kopi, gula. Simpel ya. Untung gak minta bekakak. Enggak minta apa-apa, enggak minta harus gini-gini, enggak. Tolong taruh di bekakak di belakang rumah. Sediain aja kopi, dipisin piring kecil nih sama gula nih, 2 piring. Udah. Karena mungkin dia nggak ngerti apa-apa, jadi jalan seperti biasa aja kali ya.
Iya dia mah tadinya juga dia cerita ke saya. Tadinya juga dia tuh cuman apa? Iseng, bener nggak sih nih? Penasaran doang. Nggak ada niatan kayak gitu, nggak ada. Gokil. Jadi hati-hati ya mau tipuan kayak gitu. Banyak. Jadi kadang-kadang hal-hal yang nggak kita sadari gitu, itu jadi membahayakan. Nah ketika udah seperti itu, nah ini dianggapnya sebagai perjanjian, nah akan ngikut terus. Nah ini kadang-kadang ngeluarinnya agak rumit. Bukan agak rumit ya, kadang butuh waktu gitu. Nah, makanya yang paling cepat untuk kita terhindar kayak gitu, cepet tobat. Bertobat pada Allah. Udah itu mah cepet beres. Tobat, minta tolong sama Allah. Cepat banget itu selesai.